Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan dipermudah segala urusannya. Kali ini kita bakal membahas tentang kawan kita yang pulang kemudian ia kena calo di Bandara Hong Kong dan barang dan juga uangnya ini raib. Sekali lagi kita bakal membahasnya, dan ini nggak main-main mbak, nggak main-main ketika ada kasus dan ini berulang kali, dan bagaimana cara mengatasinya ini hanya sebagai saran saja buat kawan-kawan semuanya. Semoga kawan-kawan kalau mau cuti ini lebih berhati-hati terhadap calo sesama orang Indonesia ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin menanyakan kok pucat, kok lesu. Ya, puasa dan sekaligus memang 3 hari aku nggak tidur ya, tidurnya nggak cukup, jadi jam 2 jam 3an baru tidur. Ini karena mungkin explore ke tempat yang menurut pandangan orang sini zaman dulu itu adalah tempat wingit atau mistik. Jadi mungkin aku tersugesti persoalan tempat tersebut yang mistik, kemudian tak bawa sampai ke rumah, akhirnya nggak bisa tidur. Ini bisa jadi. Namun ada yang bilang kalau anda ini mengunjungi tempat atau ngevlog di tempat tersebut, memang orang barang-barang tersebut itu juga akan mengikuti anda sampai rumah. Jadi aku nggak tahu mana yang benar, tapi yang dipastikan ketika ngevlog memang aku tidurnya nggak cukup kayak orang ketakutan ya. Namun aku akan menyelesaikan vlog tentang urban legend negara Hong Kong sampai puasa ini selesai. Dan kali ini kita bakal membahas berita yang kemarin sempat viral di sosmed, dan ini adalah beritanya. Sekedar mengingatkan kalian yang mau pulang, ini kata mbaknya di sebuah grup. Dikit cerita ya, tanggal 24 bulan 3 2023 kemarin saya mau pulang naik RB. Jadi RB ini adalah base ya. Kemudian sampai bandara Hong Kong saya bawa 2 koper kecil dan besar, dan saya dihadang oleh mbak-mbak Indonesia, entah itu calo, TKW atau OS, orang OS, menghampiri saya, nawarin tas, tenteng, terus bantu nimbangi. Jadi si calo tersebut membantu mbak E ini nimbang ya barangnya. Nah, iya kan di bagasiku 30 kg, 7 berat hand carry, jadi kan ada 2 dianya tadi. Terus pas timbang over 10 kilo, batinku mau tak keluarin kan, mbak yang hampir aku tadi, ada 3 orang tadi ngomong, nggak apa-apa mbak, kelebihan dikit bawa aja. Berkali-kali tuh ngomong begitu. Ya aku nurut dong, aku pikir dia mungkin pengalaman. Terus 5 menit kemudian mbak yang bawa aku antri check in ini, aku kan di garis nomor 2. Pas check in kelebihan gak bolehin, dan spontan ternyata mbak 3 tadi di belakangku memantau aku. Terus setelah check in gak bisa karena kelebihan koperku langsung ditarik sama 3 mbak tadi, dibawa ke belakang. Aku disuruh diem, suruh ngikutin dia pokoknya. Aku kayak orang bodoh linglung mbak. Terus koperku dibongkari kabeh. Aku pikir tuh orang mau bantu ku beli tambahan bagasi biar bisa dibawa pulang kabeh. Taunya barangku banyak yang diambil, dari coklat, makanan, dan lain-lain. Terus dibagi ada 2, 1 tas. Terus aku dimintain uang 1 juta. Aku kan nggak ada RP, dia ngotot minta uang. Saya bawa uang 600 dolar lebih, di dompet diambil semua, padahal uang ampau terakhir dari bosku. Aku bodoh banget mbak, kayak nggak sadar, ngomong pun nggak diboleh. Terus aku dititipin orang yang terbang barang aku biar lolos. Jadi mbaknya ini barangnya dititipin sama orang yang mau terbang biar lolos.
Nah, terus ku disuruh bayar 600 dolar Hongkong. Itu aku coba nek reti regane mending barangku tak buang. Kan uangku utuh. Ini barangku diambil sama uangku diambil. Duh, pokoknya ku sama sekali nggak sadar dan bodoh, Mbak. Sadar-sadarku pas masuk sama teman-teman yang lain satu penerbangan katanya aku kena hipnotis. Itu aja Mbak pengalamanku. Semoga kalian yang pulang dijauhkan dari bahaya. Amin. Maaf kepanjangan ceritanya. Ciri-cirinya orang satu cewek kisaran umur 40-an, kurus, pendek, rambut pendek, agak keriting, pakai kacamata. Yang dua tinggi, kurus, putih, yang lain kurang paham. Oke. Dari kasus seperti ini banyak banget kejadiannya ya. Dan gini, apa sih yang harus Anda lakukan ketika Anda tiba sampai ke bandara, sebelum ke bandara? Atau apa sih yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah sampai di bandara? Kita akan membahasnya. Dan sekali lagi kan kawan yang memiliki pengalaman, yuk sharing. Biar ada kawan yang lain nantinya ketika mereka mau cuti tidak memiliki pengalaman yang sama seperti mbaknya tadi. Udah barangnya diambil, udah uangnya juga diambil. Jadi yuk kita sharing bagaimana sih pengalaman Anda. Dan oke, sampean percaya nggak sih mbak kalau calo itu punya pegangan? Istilahnya adalah dia itu memiliki kayak ilmu gaib atau mungkin hipnotis untuk menghipnotis lawannya agar menyerahkan apapun itu dan mengikuti apa yang dikatakan oleh si penghipnotis tersebut. Sama percaya nggak sih? Nah, kemarin channel ini kan udah membahas tentang ketika ada seorang kawan kita ini bisa menghindari kejaran, bisa menghindari petugas yang bertugas di jalan-jalan itu dengan cara memutar cincinnya. Nah, petugas itu tidak bisa melihat dia atau mungkin tidak perasan kalau ada orang jalan di depannya dia. Apakah mbak-mbak seperti ini percaya? Sekali lagi, bisa saja ini terjadi, ya, karena memang temanku yang menceritakan sendiri. Dan temanku ini mendapatkan cerita dari si pelaku lelakon tersebut. Sama seperti orang calo yang berada di bandara kemudian bisa mengelabui si korbannya, bisa saja dia menggunakan ilmu hipnotis untuk mengelabui korban. Menghipnotis itu dengan cara sederhana bisa mbak, cuman ngelihat, cuman menatap, nggak hanya tepuk-tepuk sana tepuk sini, tapi melihat kemudian menatap, ngajak bicara pada korban. Ini bisa saja terjadi, bisa mereka lakukan dengan mudah. Ini adalah cara hipnotis yang sangat sederhana sekali. Mungkin mbak-mbak pernah punya pengalaman bagaimana cara menghipnotis atau pernah menjadi korban hipnotis, silakan berkomentar. Oke, pencegahan yang pertama adalah pastikan mbak-mbak kalau cuti, ketika mbak-mbak ini di bandara, pastikan bawa teman. Ini pastikan ya, kalau Anda bawa teman, kalau ada apa-apa Anda sudah ada yang membantu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan berapa sih bagasi Anda sebelum Anda nanti sampai ke bandara. Pastikan itu. Kalau enggak, silakan Anda ini kirim dulu atau taruh koper Anda ke bagasi sebelum Anda ini datang ke bandara. Kan ada toh prosedur seperti itu. Nah, silakan lakukan hal seperti itu agar mempermudah Anda atau menghindari kasus seperti kawan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau nimbang mbak, jangan mau ditimbangkan oleh para calo. Karena menurut pengalaman yang pernah saya baca, mbak-mbak calo itu melakukan tambahan atau pijakan ke timbangan Anda agar timbangan Anda ini melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan oleh bagasi Anda. Nah, mereka melakukan hal tersebut. Jadi usahakan kalau Anda ini mau nimbang, ajak teman Anda atau mungkin mbak-mbak yang ada di sana yang mau terbang.
suruh bantuin, yaitu lebih baik lagi. Oke, kemudian yang keempat, jangan menjawab kalau ada orang yang tanya ini itu atau membantu Anda di bandara sekedar untuk membawakan barang-barang Anda. Seberat apapun lebih baik Anda lakukan sendiri. Ini lebih baik daripada Anda terkena kasus seperti Mbak yang depan tadi, ya. Kemudian yang terakhir, percaya apa nggak percaya, yang namanya ilmu hipnotis ini bisa saja ada. Jadi sebelum Anda berangkat, bagi Anda yang beragama Islam, silakan wudhu dulu, sholawatan dulu, silakan Anda membaca ayat-ayat pendek. Ini saran saya. Nah, jadi itu adalah saran saya sebelum Anda berangkat ke bandara. Usahakan dalam keadaan berwudu dan bersolawatlah. Ini ya. Kemudian apakah bisa melaporkan mereka ke istilahnya adalah Airport Authority, Custom Service? Sekali lagi, bisa saja kalau Anda ada bukti. Apa sih Airport Authority, Custom Service? Yaitu sebuah layanan pelanggan otoritas bandara. Dan kawan-kawan kalau melaporkan ini, kawan-kawan harus ada bukti juga. Kalau kawan-kawan melaporkan ke polisi, kawan-kawan juga harus ada bukti juga. Nah, pengalaman yang pernah aku baca, ada mbak-mbak yang mencoba memfoto mereka dan HP-nya langsung diambil dan HP-nya langsung dibanting. Jadi mereka tidak menerima ketika wajah mereka ini dipampang atau terpampang di sosmed, atau mungkin Anda bakal meramaikan mereka atau memviralkan mereka. Jadi mereka tidak terima. Langkah yang harus Anda lakukan adalah bentengi Anda sendiri. Don't care, jangan peduli ketika Anda ini datangi oleh mereka. Tetap ingat sing kuasa, tetap pikiran, tetap sholawatan, itu saran saya. Terus, apakah bisa melaporkan? Bisa saja. Apakah mereka tidak kena sanksi di bandara? Sekali lagi, kejadian ini sudah sering sekali terjadi, bahkan dari dulu sampai saat ini, sampai 2023 tetap aja mereka tidak tertangkap kan. Nah, kenapa mereka tidak tertangkap? Ini yang harus menjadi istilahnya pengetahuan kita. Kenapa kok mereka tidak sampai tertangkap sampai saat ini? Padahal polisi juga banyak, padahal di sana bisa saja mbak-mbak yang merasa dirugikan bisa melaporkan. Ini apakah ada kaitannya kalau mereka ini memiliki semacam jimat atau pegangan yang bisa menghipnotis petugas, atau mungkin petugas tidak nampak ada mereka walaupun mereka saling berhadapan dengan petugas. Apakah kawan-kawan percaya ini? Silahkan kawan-kawan berkomentar, kita bakal membahas lainnya lagi ya. Kalau ada informasi tentang kejelasan dari ilmu yang mereka miliki. Channel Induri, sekali lagi berhati-hatilah kalau menghadapi mereka. Jadi diem, abaikan, banyak sholawatan. Jangan lupa bersuci sebelum Anda tiba di bandara. Channel Induri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.